washabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berada dalam rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai cara santapan kami Ramadan kita pada malam hari ini, malam yang ke-15, yang akan disampaikan oleh Ustaz Taufik Rahmat SPD dengan judul pentingnya ekonomi kekuatan dan politik Islam. Pada Ustaz yang persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi edah bisikuwe alam, apalagi si tahu isi. Sama-sama kita buka dengan salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi sahih sadri yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Pada malam yang ke-15 ini mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Allah lapangkan segala urusan kita, amin. Allah lapangkan kehidupan kita, amin. Asalkan dengan lapang celana aja dan bahaya kan? Pas nanti malu kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Tema kita pada malam hari ini adalah ekonomi umat dan politik. Ayahanda, ibunda, Rasulullah wa ahmad wa rasulih, pemuda dan pemudi yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Data tahun 2023 oleh Basnas Provinsi Riau. Kemudian kebetulan kami juga bertempatan di Basnas Kabupaten Kampar. Pendapatan Basnas pada tahun 2023 itu kalah dengan pendapatan Basnas satu Kabupaten Sijunjung di Sumatera Barat. Pada tahun itu dengan data yang kami ambil, satu Provinsi Riau waktu tahun 2023 itu kalau tidak tersilap berjumlah 117 miliar satu provinsi. Sementara di Sijunjung Sumatera Barat, satu kabupaten, jumlah zakat yang didapatkan oleh Basnas kabupaten itu dengan jumlah 313 miliar rupiah. Lah, jumlah zakat yang berada di Sijunjung Sumbar itu 313, sementara kita satu provinsi ini 117. Kalah. Apa yang menyebabkan demikian terjadi? Ternyata ketika kami ambil datanya Ayahanda dan Ibunda,
ketika kami telah kebetulan kami bertugas di Basnas Kabupaten Kampar, maka hal yang pertama sekali yang menjadi pokok inti permasalahan, mengapa terkadang ketika pendapatan Basnas itu kecil, yang menjadi faktor utama adalah sebagian orang-orang yang kaya-kaya itu, sebagian orang-orang yang benar-benar memiliki rezeki lebih di atas itu, berzakat malnya tidak di mana tempat ia tinggal. Itu alasan yang pertama. Padahal kalau sama-sama kita ketahui di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan hal yang pertama sekali ketika kami temukan jawabannya, Pak, kenapa kita di Provinsi Riau itu zakatnya kalah? Ternyata hari ini orang-orang yang mungkin tidak asli dari Kota Pekanbaru, tidak asli di Provinsi Riau ini, memang mereka berzakatnya di sini fitrahnya saja, tapi malnya mereka bawa ke kampung. Padahal seharusnya jika tidak bisa penuh, maka dibagi dua. Maka oleh sebab itu di Basnas itu kami menyediakan banyak sekali program-program yang akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Ada program Basnas Cerdas, di mana anak-anak kita yang ingin melanjutkan perkuliahan S1 yang tidak mungkin terkendala pada biayanya, yang sedikit terkendala pada biayanya, maka di Basnas itu menyediakan yang namanya program Basnas Pintar atau Basnas Pendidikan. Ada juga orang-orang yang hari ini mungkin di antara ibu-ibu kami yang mempunyai bakat, yang mempunyai minat, yang mempunyai hobi masak dan segala macamnya. Kemudian ada yang hobi jahit, ada yang hobi mungkin menternak ikan, kolam ikan lele, ikan nila dan sebagainya. Maka di Basnas itu pun ada. Lalu Ustaz, bagaimana cara kami untuk mendapatkan itu? Maka yang pertama sekali adalah silakan ajukan proposalnya. Dan insya Allah itu akan dikabulkan oleh Basnas sesuai dengan tupoksi dan porsinya masing-masing. Yang pertama. Maka hari ini Ramadan itu menjadi bentuk membuka rezeki bagi setiap kita yang menjalankannya. Banyak sepanjang jalan Kaharudin Nasution ini orang yang berjualan, entah itu kue, entah itu minuman, itu pakaian, kemudian jasa dan sebagainya. Sebab Ramadan itu juga mendatangkan kebaikan, keberkahan dan bisa untuk meningkatkan ekonomi di dalamnya. Maka hari ini yang perlu diperhatikan pertama sekali adalah kami ingin mengajak bahwa berbelanjalah di tempat di mana saudara-saudara kita buka. Jangan berbelanja dengan orang-orang yang akidahnya tidak sama dengan kita. Wallahi, kalau kita wafat, kalau kita meninggal, kalau kita berpulang, apakah orang-orang yang tokohnya tadi tidak seakidah dengan kita akan datang ke rumah kita, Pak? Tidak akan datang. Siapa yang datang? Toko di sebelah rumah kita. Apakah toko yang tidak seakidah dengan kita itu kalau kita meninggal mereka tutup? Tidak akan tutup terus. Siapa yang tutup? Toko-toko yang berada di samping rumah kita. Maka yang pertama sekali hari ini adalah mengapa banyak di antara kita yang mungkin punya usaha, entah itu jualan baju, entah itu jualan barang, hari ini kalah dengan toko-toko yang online. Maka kata Nabi itu benar, ketika dunia ini sudah berada pada fase masa akhir, di ujung-ujung yang akan datang dengan yang namanya hari kiamat, pasar-pasar itu lebih mudah untuk diakses. Hari ini kalau kita lapar, tinggal pesan datang. Pengen baju, capek, panas, tak ada kendaraan, tinggal telepon, tinggal pesan datang. Begitu dekatnya pasar. Kalau dulu kita mungkin bagi ayahanda, ibunda, orang tua kami mungkin harus perlu berjalan jauh untuk baru mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi hari ini dengan kemudahan itu, tapi di sebalik kemudahan itu ternyata itu menjadi juga tanda-tanda bahwa dunia ini sudah tua. Hadirin Allah muliakan, maka kita baru selesai dengan yang namanya pesta
politik. Sebenarnya tidak enak diundang membahas politik dalam masjid ini, tapi kita akan bahas sedikit saja bagaimana ketika kita telah memilih pemimpin yang baik, mudah-mudahan itu menjadi aspek kita bisa bahagia. Karena jika sewaktu pemilihan umum kemarin banyak orang-orang yang mencalonkan diri, ada ustadz, ada orang-orang biasa, ada orang sekuler, ada preman, ada segala macam yang begal pun ada di dalam itu. Mereka memilih, mereka dipilih. Kalau kita tak pilih, walaupun pilihan kita itu tak menang, setidak-tidaknya kita berada pada jalan yang benar. Walaupun pilihan kita itu tidak menang. Maka ayahanda ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami ingin mengingatkan bahwa banyak tokoh-tokoh yang notabene itu punya saudara kita yang seakidah, yang seiman, yang seagama, hari ini mungkin sepi. Belajar di situ. Walaupun memang kadang harganya berbeda sedikit dengan tokoh-tokoh yang tidak seakidah dengan kita tuh. Tapi itu bedanya 500 ataupun 1000 ataupun 2000. Dengan itulah mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan itulah mereka bisa untuk membeli beras. Dengan itulah mereka bisa untuk membeli lauk dan lain sebagainya. Tapi kalau tokoh yang tidak seakidah dengan kita itu, mereka sudah kaya, sudah banyak duitnya, cabang mereka banyak, se-Indonesia ini ada banyak. Maka hari ini yang perlu kita bantu itu adalah saudara kita yang berusaha. Terakhir hadirin Allah muliakan, maka dengan momentum Ramadan ini kami sedikit ingin mengingatkan bahwa mungkin kita yang hadir dalam masjid ini mempunyai amalan-amalan terbaik. Ada yang mendekat kepada Quran, ada yang mendekat kepada sholat tahajud, ada yang mendekat kepada sholat duha, ada yang mendekat kepada zikir pagi dan sore. Tapi di antara itu semua, amalan-amalan yang dilakukan itu hanya untuk kita. Kalau kita tahajud, untuk kita. Kalau kita duha, untuk kita. Kalau kita Quran, untuk kita juga. Kalau kita zikir, untuk kita. Lalu apa yang untuk orang? Yaitu sedekah. Seperti ayat yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Jadi orang-orang yang hendak sakaratul maut itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan ajalnya sekiranya 5 menit, 4 menit, 3, 2 atau 1 menit saja. Permintaan sederhana saja kepada Allah, fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Mereka ingin bersedekah akan berkorban kepada orang yang saleh. Jadi sebelum masa itu datang, takkan dikabulkan Allah. Kalau nyawa sudah sampai di gorgor nih, sudah sampai di tenggorokan kita nih, takkan lagi didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal. Orang-orang yang hari ini terkubur di bawah tanah berkata, Rabbana rusulna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mu'minun. Ya Allah, kami telah melihat dengan mata kami telah mendengar dengan telinga kami. Ya Allah, farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia na'mal sholihan. Kami ingin beramal soleh. Ya Allah, inna mu'minun, sesungguhnya kami telah percaya dan yakin. Dan semua amal soleh yang diminta tadi adalah fa'asadda wa akum minas sholihin, bersedekah. Hari ini kita mungkin datang ke lampu merah depan planet itu, ada orang-orang yang mungkin bawa ngojek, dibersihkannya mobil-mobil mewah kita tuh. Walaupun sebenarnya tak kita minta tuh, tak kita minta apa, dia datang. Terkadang mengapa begitu sulitnya kita untuk membuka kaca itu, kemudian memberikan uang yang dimintanya. Wallahi saya katakan, bukanlah uang 100.000, bukanlah uang 50.000, bukanlah 20.000, bukanlah 10.000, tapi 1.000 yang diminta. Dan demi Allah saya katakan, saya tegaskan, kelak yaumil akhir, ketika mereka tersenyum kita buat walaupun dengan asbab yang 1.000 tadi, dan kita tak selamat di hadapan Allah dan masuk di dalam neraka, datang mereka dengan bahwasanya, ya Allah, dulu di atas dunia saya pernah dibahagiakan oleh bapak ini, oleh ibu ini. Oh Ustaz, mereka tuh pura-pura Ustaz, mereka tuh duitnya banyak Ustaz, mereka tuh orang kaya. Tak urusan kita Pak, tak urusan kita. Mau mereka bohong, mau mereka berdusta, mau mereka kaya, kalau kita nak kasih,
kalau tak usah dicela. Banyak orang hari ini udah ngasih, mencela, bilang orang bohong, bilang orang dusta. Tak urusan kita, tak urusan kita. Tak mau kita kasih, tak mau kita kasih, tak usah kasih. Jangan dicela. Kita tak tahu, tak benar-benar mereka susah. Kita tak ada data kan. Oh biasanya Ustaz dia kaya, Ustaz ada orang yang ngangkat mobilnya mewah, yang ngangkat. Tak urusan kita. Setiap apa yang kita beri itu hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Dan ini Ramadan, kesempatan kita untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya agar nanti benar-benar kita raih gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, takwa, dan kita lahir bersih seperti bayi yang baru lahir di atas dunia. Demikian hadirin Allah muliakan, mudah-mudahan seluruh proses singkat kita pada malam hari ini ada kebaikan, dan seluruh kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kesalahan datang dari diri kami sendiri. Allah Subhanahu wa taala mohon ampun kepada jemaah, ayahanda, ibunda, saudara-saudariku, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan wafil majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.